Pada zaman dahulu kala, selama berabad-abad lamanya, manusia dan penyihir hidup berdampingan dengan damai, hingga muncullah penyihir jahat bernama Mordred yang melawan manusia dan menyerang benteng terkuat, yaitu Camelot. Terlihat prajurit-prajurit benteng yang dihabisi dengan mudahnya oleh ilmu sihir dari Mordred, termasuk gajah-gajah kuno yang menyerang karena telah dipengaruhi. Karena benteng mulai dihancurkan dan nyawa orang-orang kerajaan semakin terancam. Dengan heroiknya, sang Raja Uther berencana membunuh Mordred secara langsung sendirian demi menghentikan sihir jahatnya. Uther pun menitipkan mahkotanya ke saudaranya Vortigern. Lalu dia mengambil pedang Excalibur dan segera menuju ke singgasana Mordred yang berada di punggung gajah kuno. Sementara itu, pasukan Mordred dikerahkan untuk melawan prajurit-prajurit benteng yang dipimpin oleh Bedivere sebagai jenderal perang. Uther pun akhirnya berhasil masuk ke tempat Mordred dengan baju zirah dan pedang yang tidak bisa dihancurkan oleh sihir. Sampai akhirnya Uther berhasil memenggal kepala Mordred dan seketika sihirnya pun menghilang. Gajah bertumbangan, begitu pula pasukannya yang tewas terjatuh dari ketinggian. Singkat cerita, pada malam harinya ternyata Vortigern yang haus akan kekuasaan dan ingin mendapatkan tahta raja melaksanakan rencana kudetanya dengan bantuan pengikut-pengikut setianya. Mengetahui banyak prajuritnya yang dibunuh dan kondisi benteng sudah sangat kacau, Raja Uther pun langsung membawa istri dan anaknya Arthur untuk segera kabur dari sana. Di sisi lain, Vortigern mengetahui tempat terlarang di bawah benteng yang dihuni oleh makhluk gurita mistis yang bernama Parit Hex. Untuk mendapatkan kekuatan satria iblis itu, dia harus menumbalkan orang yang dicintai, yaitu istrinya sendiri yang hanya bertahan beberapa saat. Tepat ketika Uther beserta istri dan anaknya akan kabur menggunakan perahu, Vortigern yang sudah menjadi satria iblis pun datang dan segera menombak istri Uther. Setelah itu, scene beralih dengan memperlihatkan si bocil Arthur yang dihanyutkan dengan perahu. Dan kita belum mengetahui bagaimana nasib Raja Uther. Apakah dia sudah mati dibunuh saudaranya sendiri Vortigern ataukah berhasil kabur. Perahu pun akhirnya berlabuh di area pemukiman bernama Londinium. Dan naasnya Arthur ditemukan oleh wanita tunasusila. Arthur kecil pun tumbuh dalam lingkungan prostitusi. Dia sering dibully anak-anak lain dan melakukan beragam pekerjaan untuk mengumpulkan uang. Mulai dari yang awalnya halal sampai haram. Nyopet, transaksi gelap, sampai rutin mengikuti pertarungan liar. Singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Lingkungan yang keras dan tanpa adanya didikan orang tua membuat Arthur menjadi bos geng kriminal. Dia sangat tangguh, kuat, dan kemampuan bertarungnya semakin terlatih. Sementara itu, di benteng kerajaan Camelot, Vortigern yang menjadi raja baru merenovasi benteng dan memperkuat seluruh prajuritnya. Lalu tiba-tiba air di sekitar benteng pun surut dan terlihat sebuah pedang Excalibur yang tertancap di batu, yang mana artinya pewaris tahta kerajaan akan segera kembali. Dan tak lain tak bukan itu adalah Arthur, anak Uther. Udah jelas tidak ada seorang pun yang bisa mengambil pedang tersebut karena hanya Arthur seoranglah yang bisa mengambilnya. Setelah itu Vortigern menemui Parit Hex. Karena khawatir akan dikalahkan oleh Arthur, Parit Hex pun menyarankan Vortigern harus mencari anak tersebut dan membunuhnya agar pedang Excalibur bisa menjadi miliknya. Selain itu, jika Vortigern ingin menjadi satria iblis kembali, maka dia harus menumbalkan orang yang dicintainya lagi. Dan tentunya itu adalah putri semata wayangnya yang bernama Cynthia. My desire must be met. Our side of the covered sword will answer only to you. You know the prize. Scene beralih ke kosannya Arthur. Dia yang tidur bermimpi buruk, yaitu kejadian saat ibunya tewas dan ayahnya harus menghadapi satria iblis Vortigern. Namun karena saat itu Arthur masih bocil, dia pun tidak ingat siapakah sosok di mimpinya tersebut. Lalu saat dalam perjalanan ke pelabuhan, Arthur bertemu dengan beberapa pasukannya Vortigern yang disebut Blackleg dan langsung dibawa menuju kapal bersama pria-pria lain seumurannya. Jelas mereka akan dibawa ke benteng Camelot untuk mengangkat pedang Excalibur satu persatu agar Vortigern mengetahui siapakah anak Uther di antara mereka. Karena Arthur sudah nggak sabar, dia pun langsung menyerobot antrian untuk mengangkat pedang tersebut.
On. All right, where'd you want me? Bouncing on. Ketika Arthur memegangnya dengan satu tangan, terasa energi yang mengalir sangat deras ke tubuhnya. Bekam pun meminta Arthur mengangkatnya dengan dua tangan. Lalu saat Arthur mencobanya kembali, pedang Excalibur pun tercabut dengan mudahnya. That's everything you know. Setelah itu, Arthur pun langsung diborgol dan dipenjara. Lalu saat dia siuman, Vortigern sudah ada di depannya dan mengatakan, "Jadi kamu anaknya Uther." Mendengar itu, Arthur pun hanya bengong dan memberitahu jika dia hanyalah pemuda miskin yang lahir di rumah bordil. Tapi Vortigern tahu betul Arthur akan menjadi ancaman baginya. Dia sudah mengambil seluruh tabungannya dari kecil, juga menculik wanita yang telah membesarkan Arthur. Kemudian dengan kejinya, wanita tersebut dibunuh begitu saja di hadapan Arthur agar dia mau tunduk dan patuh kepada Vortigern. Unless you do what... Di lain sisi, para pengikut setia Raja Uther telah menjadi warga biasa, termasuk Bedivere sang jenderal perak. Tiba-tiba datanglah seorang penyihir baik bernama Mage, yang ternyata diutus oleh pimpinan penyihir yaitu Merlin untuk membantu membebaskan Arthur. Usut punya usut, Merlin lah yang menempa pedang Excalibur, dan sekarang dia akan membantu menyelamatkan keturunan Raja Uther melalui Mage. Tak lama kemudian, Vortigern segera mengumpulkan jutaan rakyat Britania di halaman bentengnya dan akan dipertontonkan keturunan sah dari sang raja yaitu Arthur yang tidak layak untuk dihormati atau diikuti karena sangat lemah, tidak berdaya dan penuh kebohongan. Vortigern ingin seluruh rakyat tunduk dan takut kepadanya karena mayoritas dari mereka membencinya. Selain itu, Arthur akan dipenggal di hadapan semua orang agar tidak ada lagi yang berani melawan dan pedang legendaris Excalibur bisa dia dapatkan. Tepat ketika Arthur akan dipenggal oleh penjagal, dari kejauhan Mage menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengendalikan hewan-hewan dan memerintahkan mereka untuk mengacau agar Arthur bisa kabur dari sana. Mulai dari elang, kuda, prajurit, hingga anjing penjaga pun juga diperintahnya. Rakyat pun langsung berhamburan dan beberapa anggota pemberontak segera menyelamatkan Arthur. Juga tak lupa membawa pedang Excaliburnya. Kelompok pemberontak Arthur dan Mage pun berhasil kabur dari kejaran prajurit Black Lake. Karena masih belum bisa dipercaya, Arthur pun tetap diikat dan ditutupi wajahnya agar tidak mengetahui jalan menuju ke markas rahasia pemberontak. Sesampainya di sana, Arthur bertemu dengan Bedivere dan rekannya Bill. Arthur dipaksa tinggal di sana karena area rumah bordil sudah dihancurkan dan banyak pasukan Black Lake yang berpatroli. Dia juga diminta melatih kemampuannya menggunakan pedang Excalibur dan Bill pun menantangnya untuk berduel. Namun dengan mudah, Arthur mengalahkan Bill karena sudah berlatih setiap hari bertahun-tahun lamanya di pertarungan liar. Tapi lagi-lagi dia pingsan saat kekuatan Excalibur yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya ketika Arthur memegangnya dengan dua tangan. Lagi-lagi saat pingsan, Arthur memimpikan orang tuanya, dan ketika terbangun, Mage pun mengatakan jika Arthur harus pergi ke daratan kelam agar bisa mengendalikan pedang Excalibur. Saat itu juga, Bedivere dan Mage mengantarkan Arthur ke sebuah pulau, dan untuk masuk ke daratan kelam, Mage harus membukakan portalnya dengan sihir. Sebelum pergi, Arthur diminta untuk membawa pedangnya ke sebuah menara dan menyentuhkannya ke sebuah batu altar. Ternyata, saat masuk ke sana, daratan kelam dipenuhi oleh hewan-hewan berbentuk aneh yang ganas, dan Arthur pun harus bertahan hidup melawan mereka semua.
Setelah berhari-hari di dalam sana dengan kondisi yang terluka dan sangat kelelahan, Arthur akhirnya sampai di menara dan menyentuhkan pedangnya ke batu altar. Energi Excalibur pun kembali menyala dan Arthur bisa melihat insiden kematian ibunya, juga pertarungan sengit ayahnya dengan Vortigern yang memiliki senjata dua mata sabit. Sampai akhirnya tepat ketika Arthur cilik kabur dengan perahu, Raja Uther terkena tusukan telak. Dalam kondisi sekarat, Uther lebih memilih mati dengan cara melemparkan pedang Excaliburnya hingga menancap ke punggungnya. Lalu tiba-tiba Raja Uther berubah menjadi batu dan jatuh tenggelam ke dasar laut. Itu artinya Arthur mengambil pedang bukan dari batu biasa, melainkan dari jasad sang ayah. Sekembalinya ke dunia nyata, Max pun langsung merawat Arthur dan menjelaskan bahwa menara di benteng Camelot memiliki efek kepada Vortigern. Semakin tinggi menara dibangun, maka semakin kuat pula Vortigern. Dan setelah pembangunan menara selesai, Vortigern akan memiliki kekuatan yang setara dengan Mordred. Setelah itu, Bedivere menjelaskan asal-usul pedang Excalibur, di mana ternyata sejak awal Vortigern memang sudah berkomplot dengan Mordred. Vortigern yang iri dengan Uther berniat merebut tahtanya, sedangkan Mordred berhasil membunuh Raja Penyihir. Tongkat penyihir agung pun didapatkan dan Mordred membawanya ke Menara Keramat, lalu kekuatan gelapnya pun membuat semua penyihir tunduk. Namun Merlin si penyihir baik diam-diam mencuri tongkat tersebut dan menepanya menjadi pedang Excalibur. Menara Keramat pun berhasil dihancurkan dan pedang tersebut diberikan kepada Raja Uther yang hanya bisa dipakai oleh Uther juga keturunannya. Sampai akhirnya Uther berhasil membunuh Mordred sang penyihir. Of the Union. But what they didn't account for and destroy the who bound it to the Pendragon. Now Sementara itu, tangan kanan Vortigern yaitu Mercia beserta pasukannya mencari keberadaan Arthur di sekitar rumah bordil. Separuh warga dibunuh, rumah-rumah dibakar, dan tidak ada lagi tempat berlindung di sana. Sejak saat itulah Arthur berjanji akan membunuh Vortigern dengan tangannya sendiri. Dua sahabat dan anggota gengnya yang sebut saja Tugimin dan Tugiman juga diperkenalkan ke komplotan pemberontak. Berdasarkan informan orang dalam bernama Maggie, Vortigern akan menemui keluarga-keluarga bangsawan untuk memperbanyak pasukannya. Para pemberontak mulai menyusun rencana, dan setelah berbagai spekulasi, Bill yang sangat ahli memanah dari jarak jauh akan membunuh Vortigern saat keluar dari kapalnya. Namun Vortigern ternyata menyadari pengkhianatan Maggie. Dia sengaja memerintahkan orang lain untuk berpura-pura menjadi raja. Tapi Arthur menyadari jika yang baru keluar dari kapal adalah raja palsu, dan dengan cerdiknya Bill langsung merubah target ke arah Mercia. you can't shoot if it's a trap. They'll never know that. I didn't miss anyone. There are no targets at the fair. Seketika kekacauan pun terjadi. Panah peringatan ditembakkan dan gerbang-gerbang langsung ditutup. Arthur CS terus berusaha kabur sambil membunuh prajurit-prajurit Black Lake yang menyerang. Namun karena musuh nggak habis-habis, Tugimin pun sempat tertusuk. Lalu teman-teman pegulat liar ikut membantu, termasuk Max yang memerintahkan burung-burung dengan sihirnya. You make it. I can make it, no problem. Let go, let go. Geng pemberontak dan pegulat-pegulat liar pun terjebak di dalam arena gulat. Sementara Black Lake sudah mengepung tempat tersebut. Arthur memerintahkan mereka semua untuk kabur melalui selokan, tapi mereka serempak ingin melindungi Arthur meskipun harus mati karena dia adalah calon raja. Pintu arena gulat pun akhirnya didobrak, dan para pemberontak harus melawan ratusan prajurit Black Lake yang menyerang. Lalu tiba-tiba ketika Arthur memegangi pedang Excaliburnya, kali ini dia sudah bisa mengendalikannya yang bukan hanya memiliki kekuatan di luar nurul, tapi juga mampu menambah kecepatan berkali-kali lipat.
Naasnya ada satu petualang pemberontak yang tewas, sedangkan Tugimin yang terluka tidak bisa ikut kabur ke perahu. Tak lama kemudian Vortigern datang bersama anak buahnya dan bertanya ke Tugimin, di manakah Arthur berada. Namun karena tidak menjawab, telinga Tugimin pun langsung dipotong dan itu disaksikan langsung oleh anaknya Blue. Sampai akhirnya Vortigern menggorok Tugimin. Lalu di saat yang sama Arthur datang membawa Blue untuk segera kabur dari Londinium yang sudah hancur. Sekembalinya ke markas pemberontak, mengingat banyak orang terdekatnya mati, mulai dari orang tua, wanita yang mengasuh, dan sahabatnya. Arthur berjanji kepada dirinya untuk membunuh Vortigern beserta anak buahnya. Sampai pada suatu hari, saat Arthur CS pergi sebentar dari markas untuk berdiskusi, pasukan Vortigern datang ke markas dan membantai semua orang di sana. Salah satu pimpinan musuh pun menyampaikan pesan dari Vortigern bahwa Arthur harus datang ke benteng Camelot sebelum malam hari, karena si bocil Blue sudah mereka culik. Sesuai kesepakatan, pedang Excalibur diserahkan ke Vortigern dan Arthur harus datang sendirian ke benteng. Arthur pun langsung menyanggupi permintaan tersebut karena lagi-lagi para pemberontak sudah memikirkan sebuah strategi bahwa Max akan memerintahkan ular kuno raksasa untuk menyerang ketika Arthur sudah masuk ke dalam benteng tersebut. Seketika, prajurit-prajurit di sekitar raja pun tewas dan Vortigern kabur dari sana. Sedangkan geng pemberontak membebaskan rakyat-rakyat yang dipenjara untuk menambah jumlah pasukan mereka. Di lain sisi, ternyata Vortigern nekat membunuh putrinya Cynthia lalu ditenggelamkan ke tempat terlarang hanya demi mendapatkan kekuatan Satria Iblis kembali. Peperangan pun terjadi di berbagai titik benteng, dan sang calon Raja Arthur datang membantai banyak pasukan musuh dalam waktu singkat. Saking overpowernya kekuatan Arthur, prajurit-prajurit Black Lake di sekitarnya pun menyerah, seakan-akan mengakui siapa raja mereka sebenarnya. Setelah itu, Arthur mencari keberadaan Vortigern di dalam menara keramat, dan tiba-tiba sihir pun aktif yang merubah menara tersebut menjadi arena pertarungan. Tak lama kemudian, Satria Iblis Vortigern muncul, dan pertarungan terakhir untuk memperebutkan tahta pun dimulai. Sayangnya kekuatan Satria Iblis lebih besar dari Arthur hingga membuat Arthur pingsan. Arthur pun kembali teringat masa-masa kematian orang tuanya, dan momen-momen itulah yang membuat Arthur bangkit kembali. Rasa marah, sedih, dan percaya diri yang sudah muncul menjadikan Arthur pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Dia pun mendominasi duel ronde kedua itu. Vortigern pun berhasil dibunuh. Menara keramat juga hancur seketika, dan pasukan Black Lake yang masih hidup beralih mengabdi kepada Arthur. Singkat cerita, setelah pemakaman dilakukan, keesokan paginya Arthur didatangi 11 keluarga bangsawan lain yang juga menjadi tambahan armada pasukannya. Arthur dan para petinggi kerajaan pun berniat membangun ulang negerinya agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera. Lalu pengangkatan sang Raja Arthur pun akhirnya dilaksanakan dan film pun tamat. Terima kasih.